Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berjumpa kembali di channel Adibaku dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para audien Adibaku yang dirahmati Allah, marilah kita menyaksikan bersama kajian Kusbah. Semoga apa yang disampaikan beliau membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati dan selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang wong Yahudi ya dados teng kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sawise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina niku ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina samangke. Atau mereka mun inna fiha qauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran, setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Niki eling-eling kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten. Jadi cara politik nak tidak sedikit kiai jago itu boleh jago, nak kurang jago boleh joker. Jadi ini mulai ini. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah. Waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa. Ya pelirian gitu. Salam tempel itu nak nyakang. Uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000 uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim mau ora doyan salam tempel umane 100 200. Akhirnya ditingkatkan. Upet ini apa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salam. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya Balaam cocok. Maksudnya negosiasi apa? Valerian itu. Jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena. Soalnya kan murahan. Jadi ya dinaikkan tingkat. Lalu itu kita. Mohon walhasil pada tingkat tertinggi Balaam setuju. Oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balaam itu bolak-balik dielingno pangeran ketika kuda yang dipakai Balaam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali boten turun. Tapi Balaam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi idenya betapa uang apa? Penting. Kemudian Balaam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini ku logika wataku numidadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang apa? Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numidadi kauman apa? Solih. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi wong soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap, niku istilah Quran ya wa iyatihim aradum misluhu ya khudh. Alam yuqat alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir
Wa iya tihim aradun isliya khudu alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana, kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai itu jadi kafarah. Nyumbang masjid itu jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Bal'am sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini dengan cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Bal'am demikian itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ketika Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wa tabana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih kula terangkan. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang terutama orang alim itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la akhtuwan nafsatan illa wa azunnu alla akhtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong kok ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji memiliki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dunga Allahumma ya fatiras samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji memiliki tembuti-buti cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul mas. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatiras samawati wal ardi tapi atine iku wah nek di hasita iso ning mall, nek di 2 juta iso kulaan, iso gawe toko, iso investasi.
Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya gunung. Ya fatirot samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedek mati, kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang segitu kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlaka ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik sak miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai la ilaha anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, mulai beli, mulai wil, mulai pokoke jadwale pirang? Kira, di rondo tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wongku sing butuh ndekne. Mental perempuannya umat, mental otoritarian apa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ketika ada Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih ya, berpikir secara ulama itu tadi, enggak yang ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah, ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Nah, Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi sammaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang ning ora-ora gak ro dalan. Mempanjen Allah kadung janji nak sing ngambil Ismul Azam disembadani. Korbane Nabi nilai disembadani. Ada korbane Nabi kaliwat disembadani bisa. Nabi Musa ya rapi itu, orang dia ya Nabi, dia maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi, maksudnya harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa ya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadang apa? Wah akhirnya Nabi Musa itu ya Allah. Sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kulo ngangge Ismul Azam iku kudu jeneng sembah. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu guru. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi Musa, yaitu syariat fasik dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad ini beri catatan dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah sebagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa merangkalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat, tuku mobil nak menolong bisa nulung uang paling gak nulung awake dhewe.
Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu ngendikane Nabi mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kitab-kitab juga karena dunia. Agar bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian ahli hadis mengatakan Israiliyat. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru nah. Jadi setiap kali ada kesalahan dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua buat aku numibadi kauman eleng-eleng itu utama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wa taku numibadi kauman salih. Ini serasa sik salah, engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim sufi good. Jadi ini saking terkenal nanti tomiber, saking sekti ini, saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, Nah, tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale bersisa kadang poso kadang ora, santri ini poso terus. Sale tahajud bersisa 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, anggar buat itu ibadahnya kalah mbek santri. Saya takut, cung kowe ibadah ngalahno aku. Wong ge bah. Resete piye resete? Niku ta, kula niku nate dosa. Ngreling dosa kula misale bar salat mun kesel bae, ngreling dosa kula ben salat malih. Wah, kira salat malih kok kesel eling dosa malih nggih. Salat malih akhire kula ora sempat istirahat. Lah nek jenengan ra dosa istirahat. Iku mergo setan kakuati godho batiso gak iso. Lah akhire setan mindo dadi santri ngono. Lah terus piye? Berarti aku dosa sik, nggih, Pak. Dosa apa? Selingkuh, wah keduren. Diganti wah keduren itu kena apa? Zina apa? Keduren. Mateni wong mateni, wah keduren. Ngeflash lah nyabu kan. Wah cocok dengan kan ngeflash. Lah mulai dhisik kan iki padha agar toko sabu-sabu utawa warung nakal mesti dijaga wong. Tenang. Walhasil Pak Kiai ini nyabu ngeflash. Warang ngeflash kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing jaga wedok dadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Dadi sempurna. Ape dari sisa malah telu-telune di lakoni ngeflash ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Wis. Ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau enggak kamu akan mati nelongso. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang enggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu enggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu enggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solih. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fat zalamna apa? Anfusana. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam Mbak Robbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tegene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ayatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran.
Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja mateni pinggir. Muni ku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panene. Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai semprot kuwi. Di kasus sithik-sithik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash, sementing ora nemen-nemen oleh makhluk nopo biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa kita rofun apa ideologi. Robbana dalam apa anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kawan solihin toh nanti tidak bisa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira farulahum ma'anahum akhadhu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wae terus akeh. Korupsine sak miliar, nyumbangnya masjid 100 juta wis terus akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno sak miliar wae jek salah. Apa meneh kok dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Lah ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya kudu dibayarno kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Ya memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Makanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaga ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Lalu itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal akhlaka ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun.
Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia? Aku nak jadi PSK mangan opo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK di 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan? Sama. Zaman kue mondok iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kowe mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaga ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal akhlaka. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya yang ketika ada di finali, ya ini kira orang tenang ya. Ketika ada di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak itu. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama anak percaya tes mam, itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, bisa paati bude nih, buli, yayasan yatim piatu, dikai tangga nih. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi makanu ya. Kula mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan lebih seneng ra karuan. SMS jadi senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng ngenteni numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disuruh untuk ijazah khusus untuk seorang yang karuan. Saya ini ijazah dapat itu gue ada pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu mau biasa, diambak, turut diambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng, kurung kabar orang rasa seneng di seneng, biasa mau pulau latih. Pulau latih terus. Ya pulau ini biasa banget. Kalau nak lunga tenggalan ketemu bis biasa, ketemu orang macam-macam mustahil mati mau. Ya biasa mau, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Sama rasa uji musyrik nggak paham. Nggak paham, mesti nggak paham. Nggak paham kan mesti. Itu tadi kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang nggak punya uang, terus mikir, wah kalau saya nggak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, sing iso jamin atau urip nganti besok. Ya. Berarti kamu merasa besok butuh makan, kuwi akhlak ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat lagi ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego butuh jenengan, dalam sunnah jenengan diliwatno sego banyu dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih nggak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu loh. Gue kok jadi goblok, nak urip rano duit ora iso, nak urip rano oksigen ora iso. Wong ra duwe rong dina ku cek urip, tapi nek ora oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Niku bodoh-bodone wong. Wong ra duwe rong dina cek kuat, makin sak bulane kuat.
Tapi cara bertahan 5 menit. Orang kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen kan? Terus kamu sekarang nggak di bumi, berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena tidak ada guncangan gempa, tidak ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya fatirot samawati wal benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Nah, gue orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu, jadi akhlada ilal. Itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu, tapi ya pengiran kita awang-awang malah rapati popo. Mulanya kalau awang, mereka ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing ate naru ayah. Jadi kasus pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kados Sayyidina Ali, kados Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenal sing dawuh ngene iku ila kun tapi subahin falatan tadiri masa wa ila kun tapi masain falatan tadiri. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan atau orang. Per detik dia berpikir begini. Ada sampean kan orang. Anak sesuai sekolah. Semua sekolah. Dan aku sekolah terus biye. Kalau di dua, kalau nomor di dua, sopo sih nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali, kalau balrona ala kulubi makan ya gitu. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau ngomong matur. Saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan tidak diampuni. Ini jenis apa? Akhlada ilal. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan dunia. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya. Saat baru setan pakanan apa? Benar.